Aku kira hidupku sudah tamat setelah diceraikan suami, dan ditipu habis-habisan oleh ibu angkatku. Tapi, satu telepon misterius di tengah malam mengubah takdirku selamanya. Karena, ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara dengungan mesin pendingin ruangan menjadi satu-satunya teman bagi Anggita malam itu. Jam dinding digital di sudut ruangan kantor yang luas namun sepi itu, sudah menunjukkan pukul 10 malam. Anggita menghela napas panjang, mencoba meregangkan punggungnya yang terasa kaku setelah duduk berjam-jam di depan layar komputer. Cahaya monitor yang menyilaukan membuat matanya terasa perih, tetapi ia tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan tumpukan laporan keuangan ini. Jika ia tidak menyelesaikan pekerjaannya malam ini, bosnya yang galak pasti akan memotong gajinya lagi, dan potongan gaji adalah hal terakhir yang ia butuhkan saat ini. Hidupnya sudah cukup hancur tanpa harus kehilangan satu-satunya sumber penghasilan yang membuatnya tetap bisa makan dan membayar sewa kamar kos yang sempit. Anggita membetulkan letak hijabnya yang sedikit berantakan. Ia menatap pantulan wajahnya yang lelah di layar komputer yang gelap, saat ia mematikan monitor sejenak. Wajah itu tampak tirus, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menjadi saksi bisu betapa kerasnya ia bekerja untuk bertahan hidup. Bayangan masa lalu kembali menghantuinya di keheningan kantor yang kosong itu. Baru 6 bulan yang lalu ia resmi bercerai dari Rizky, lelaki yang dulu ia cintai namun ternyata hanya benalu yang menghisap darahnya. Rizky bukan hanya suami yang kasar, tetapi juga seorang penipu ulung yang meninggalkan tumpukan utang judi atas nama Anggita. Setiap kali ponselnya berdering dari nomor tak dikenal, jantung Anggita selalu berdegup kencang karena takut itu adalah penagih utang yang akan memaki atau mengancamnya. Belum cukup penderitaan itu, Anggita juga harus menerima kenyataan pahit tentang Ibu Darti. Wanita yang ia panggil ibu sejak kecil, wanita yang ia kira telah menyelamatkannya dari panti asuhan dan membesarkannya dengan kasih sayang, ternyata adalah dalang di balik kehancuran hidupnya. Ibu Darti telah memanipulasi Anggita selama bertahun-tahun, menguras tabungan hasil kerja keras Anggita dengan alasan sakit-sakitan yang ternyata palsu, dan bahkan bersekongkol dengan Rizky untuk menggadaikan sertifikat tanah warisan kecil yang Anggita beli dengan susah payah. Setelah semua hartanya habis, Ibu Darti mengusirnya begitu saja, mengatakan bahwa Anggita hanyalah anak pungut yang tidak tahu diuntung. Rasa sakit dikhianati oleh orang yang dianggap sebagai ibu kandung jauh lebih perih daripada perceraiannya. Kini, Anggita benar-benar sebatang kara di dunia yang kejam ini. Tiba-tiba, ponsel tua miliknya yang tergeletak di atas meja bergetar hebat, memecah keheningan malam. Anggita tersentak kaget, jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Ia menatap layar ponsel itu dengan waspada. Nomor yang tertera di sana tidak tersimpan dalam kontaknya. Pikirannya langsung melayang pada para penagih utang yang beringas. Tangannya gemetar saat ia ragu-ragu untuk mengangkatnya. Namun, dering telepon itu terus berlanjut, seolah mendesak dan tidak sabar. Dengan memberanikan diri, Anggita menekan tombol hijau dan menempelkan ponsel itu ke telinganya, bersiap mendengar bentakan kasar. "Halo," suara Anggita terdengar lirih dan parau. Namun, suara yang menjawabnya bukanlah suara kasar preman penagih utang. Itu adalah suara seorang pria yang terdengar tegas, berwibawa, namun menyiratkan kepanikan yang tertahan. Pria itu langsung berbicara tanpa basa-basi. "Apakah ini benar dengan saudari Anggita? Saya Mayor Hardy, ajudan pribadi Jenderal Atmaja. Saya menghubungi Anda karena keadaan darurat. Jenderal Atmaja sedang sekarat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Beliau ingin menemui Anda sekarang juga." Anggita terdiam, keningnya berkerut bingung. Ia merasa ini pasti salah sambung atau mungkin modus penipuan baru. Ia tidak kenal siapa itu Jenderal Atmaja. Lingkungan pergaulannya hanyalah karyawan biasa dan pedagang pasar, bukan jenderal militer. "Maaf, Pak, Anda pasti salah orang," jawab Anggita dengan nada lelah namun sopan. "Saya Anggita, tapi saya tidak kenal siapa Jenderal Atmaja. Saya anak yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal sejak saya masih kecil, dan saya tidak punya kerabat seorang jenderal. Tolong jangan ganggu saya sedang bekerja." Anggita hendak memutus sambungan telepon itu, tetapi suara di seberang sana kembali terdengar, kali ini lebih mendesak dan penuh permohonan. "Tunggu, tolong jangan ditutup. Saya tahu ini terdengar gila, tapi saya tidak salah orang. Jenderal Atmaja menyebut nama Anda berkali-kali dalam igauannya. Beliau memegang foto Anda. Waktu beliau tidak banyak, saudari Anggita. Saya mohon, sebagai permintaan terakhir seorang pahlawan negara yang sedang meregang nyawa, datanglah."
Mobil jemputan sudah saya kirim ke lokasi kantor Anda berdasarkan pelacakan sinyal ponsel ini. Kata-kata pria yang mengaku Mayor Hardy itu membuat bulu kuduk Anggita meremang. Ada ketulusan dan urgensi dalam suaranya yang sulit untuk diabaikan. Rasa penasaran mulai menyusup ke dalam hati Anggita, mengalahkan rasa takut dan lelahnya. Bagaimana mungkin seorang jenderal memiliki fotonya? Mengapa seorang petinggi militer mencarinya di saat-saat terakhir? Anggita berjalan menuju jendela kantor dan mengintip ke bawah. Benar saja, di depan lobi gedung kantornya yang sepi, sebuah mobil sedan hitam mengkilap dengan plat nomor militer sudah terparkir, mesinnya menyala menunggu. Pemandangan itu membuat Anggita sadar bahwa ini bukan lelucon. Dengan langkah ragu namun didorong oleh dorongan hati yang tak bisa dijelaskan, Anggita membereskan barang-barangnya. Ia turun ke lobi, di mana seorang sopir berseragam rapi langsung membukakan pintu mobil untuknya tanpa banyak bertanya. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti mimpi. Anggita duduk diam di kursi belakang yang empuk, memandang jalanan Jakarta yang mulai lengang. Pikirannya berkecamuk. Apakah ini jebakan Rizky? Apakah Ibu Darti merencanakan sesuatu yang jahat lagi? Namun, melihat kegagahan mobil ini dan sikap sopir yang sangat profesional, rasanya tidak mungkin Rizky atau Ibu Darti mampu menyewa fasilitas semewah ini. Sesampainya di rumah sakit, Anggita disambut oleh suasana yang berbeda dari rumah sakit biasa. Penjagaan sangat ketat. Beberapa tentara berseragam lengkap berjaga di pintu masuk lobi VVIP. Begitu Anggita turun dari mobil, seorang pria tegap dengan seragam perwira mendekat. Wajahnya keras namun matanya memancarkan kelegaan saat melihat Anggita. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Mayor Hardy, orang yang meneleponnya tadi. Tanpa banyak bicara, Mayor Hardy menggiring Anggita melewati lorong-lorong rumah sakit yang dingin dan berbau antiseptik kuat. Langkah kaki mereka menggema di lantai marmer yang bersih. Jantung Anggita berdegup semakin kencang seiring mereka mendekati sebuah pintu ganda yang besar di ujung lorong. Mayor Hardy berhenti di depan pintu itu, menatap Anggita dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa hormat dan kesedihan. "Persiapkan diri Anda," bisik Mayor Hardy pelan sebelum membuka pintu berat itu. Anggita menelan ludah, meremas ujung blazernya yang lusuh. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan VVIP itu. Ruangan itu sangat luas, lebih mirip kamar hotel bintang 5 daripada kamar rawat inap, namun dipenuhi dengan berbagai peralatan medis canggih yang berbunyi berirama. Di tengah ruangan, terbaring sosok tubuh yang tampak rapuh di atas ranjang besar. Anggita melangkah mendekat dengan perlahan, kakinya terasa berat. Di atas ranjang itu, terbaring seorang pria tua dengan wajah pucat pasi. Selang oksigen menutupi sebagian wajahnya, dan berbagai kabel menempel di dada bidangnya yang kini terlihat kurus. Pria itu, Jenderal Atmaja, tampak sedang tidur, namun napasnya terdengar berat dan tersendat-sendat. Anggita berdiri di samping ranjang, menatap wajah asing itu. Ia merasa tidak mengenali pria ini sama sekali. Ia hendak berbalik dan mengatakan kepada Mayor Hardy bahwa ini benar-benar kesalahan besar, bahwa ia tidak seharusnya berada di sini. Namun, saat Anggita hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya kaku seketika. Jantungnya seolah berhenti berdetak, dan napasnya tertahan di tenggorokan. Tangan kiri sang jenderal yang terbebas dari infus, tampak menggenggam erat sebuah benda. Jemarinya yang keriput dan lemah itu melingkari sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk bulan sabit yang unik, dengan ukiran kecil yang sangat spesifik di bagian ujungnya. Dunia Anggita seakan runtuh saat itu juga. Tangannya sendiri secara refleks meraba lehernya di balik hijab, menarik keluar sebuah kalung yang selalu ia pakai sejak ia bisa mengingat. Kalung milik Anggita memiliki liontin berbentuk bintang. Anggita tahu betul cerita tentang kalung itu. Itu adalah satu-satunya benda yang ia miliki saat ia ditemukan di panti asuhan dulu, satu-satunya penghubung dengan masa lalunya yang gelap. Ia pernah diberitahu bahwa kalung bintang itu adalah pasangan dari kalung bulan sabit, sebuah set perhiasan yang ditempa khusus. Dan kini, di tangan pria asing yang sekarat ini, kalung pasangannya berada. Bentuknya, ukurannya, bahkan jenis peraknya sama persis. Itu bukan kebetulan. Itu tidak mungkin kebetulan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Anggita tanpa ia sadari. Ia menatap wajah Jenderal Atmaja lagi, kali ini dengan pandangan yang berbeda, mencari kemiripan, mencari jawaban. Perlahan, kelopak mata Jenderal Atmaja bergerak. Pria tua itu membuka matanya yang sayu. Pandangannya kabur pada awalnya. Namun ketika matanya menangkap sosok Anggita yang berdiri mematung di sampingnya, sorot matanya berubah. Ada kilatan pengenalan, kerinduan, dan rasa sakit yang mendalam di sana. Tangan jenderal yang memegang kalung itu bergerak lemah, mencoba menggapai Anggita. Bibirnya yang kering bergerak-gerak di balik masker oksigen, mencoba mengucapkan sesuatu.
Anggita, yang masih syok, secara naluriah mendekatkan telinganya ke wajah sang jenderal. Suara pria itu sangat lemah, hanya berupa bisikan yang menyerupai desis angin, namun terdengar jelas di telinga Anggita seperti sambaran petir. Akhirnya, bisik Jenderal Atmaja dengan air mata yang menetes dari sudut matanya, "Kau pulang, putriku." Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan penuh makna, menghantam kesadaran Anggita dengan kekuatan yang melumpuhkan. Putriku. Satu kata yang selama 25 tahun ini menjadi misteri terbesar dalam hidupnya, kini terucap dari bibir seorang pria yang sedang meregang nyawa. Anggita mundur selangkah, kakinya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada tiang infus agar tidak ambruk. Air matanya tumpah, bukan karena kesedihan yang ia pahami, melainkan karena guncangan batin yang luar biasa. Ia ingin bertanya, ingin berteriak menuntut penjelasan, ingin tahu mengapa ia dibuang, mengapa ia hidup menderita jika ayahnya adalah seorang jenderal kaya raya. Namun, waktu tidak berpihak padanya. Monitor detak jantung di samping tempat tidur mulai berbunyi lebih cepat, menandakan ketidakstabilan. Jenderal Atmaja menatap Anggita dengan tatapan lekat, seolah ingin merekam wajah putrinya untuk terakhir kalinya sebelum ia pergi selamanya. Ia memaksakan sebuah senyum tipis, senyum penuh penyesalan sekaligus kelegaan. Tangannya yang memegang kalung bulan sabit itu terulur, menjatuhkan kalung itu ke telapak tangan Anggita yang dingin. "Maafkan ayah," desisnya sekali lagi, suaranya makin memudar seiring dengan napasnya yang makin berat. "Jaga dirimu, Anggita. Jangan biarkan mereka mengambil hakmu." Itu adalah kalimat terakhir yang keluar dari mulut Jenderal Atmaja. Detik berikutnya, suara panjang dan melengking dari mesin monitor memenuhi ruangan. Garis hijau di layar berubah menjadi datar. Anggita terpekik tertahan, menutup mulutnya dengan tangan. Pintu ruangan terbuka kasar, dan segerombolan dokter serta perawat berhamburan masuk, mencoba melakukan tindakan resusitasi. Mayor Hardy menarik Anggita mundur ke sudut ruangan, melindunginya dari kesibukan medis yang kacau itu. Anggita hanya bisa menatap nanar saat tubuh ayah kandungnya terguncang oleh alat pacu jantung. Namun ia tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa ayahnya sudah pergi. Pertemuan pertama mereka sekaligus menjadi perpisahan terakhir. Rasa hampa yang aneh menyelimuti hatinya. Ia baru saja menemukan akarnya, namun akar itu langsung tercabut di depan matanya. Beberapa menit kemudian, dokter menggelengkan kepala dan melepaskan masker oksigen. Waktu kematian dicatat. Jenderal Atmaja telah tiada. Suasana hening sejenak, sebelum akhirnya digantikan oleh isak tangis yang terdengar palsu dari arah pintu masuk. Anggita menoleh dan melihat sekelompok orang berpakaian mewah menyerbu masuk ke dalam ruangan. Mereka adalah kerabat jauh Jenderal Atmaja. Ada seorang wanita parubaya dengan riasan tebal yang menangis histeris sambil memeluk kaki jenazah, dan beberapa pria berjas yang tampak sibuk berbisik-bisik satu sama lain dengan wajah tegang namun mata yang liar mencari sesuatu. Mereka adalah para sepupu dan keponakan jauh jenderal yang selama ini hidup dari belas kasihan sang jenderal. Anggita belum pernah melihat mereka, tetapi ia bisa merasakan aura ketidaksukaan yang memancar dari mereka saat mata mereka mendarat padanya. "Siapa perempuan gembel ini?" tanya salah satu wanita muda yang menatap Anggita dengan jijik, memindai penampilan Anggita yang sederhana, dengan rok kerja yang sudah pudar warnanya dan sepatu yang agak lecet. "Kenapa ada orang asing di ruang VVIP saat paman meninggal?" "Mayor Hardy, usir dia. Jangan biarkan orang luar mencuri barang-barang berharga paman." Mayor Hardy melangkah maju, berdiri tegap di depan Anggita seolah menjadi tameng hidup. Wajahnya dingin dan keras saat ia menatap kerabat-kerabat yang tamak itu. "Jaga bicara kalian," suara Mayor Hardy menggelegar, membuat ruangan itu seketika hening. Wanita ini bukan orang asing. Dia adalah tamu kehormatan Jenderal Atmaja. Dan mulai saat ini, dia berada di bawah perlindungan saya. Pernyataan itu membuat para kerabat saling berpandangan bingung dan curiga. Namun sebelum mereka sempat memprotes lebih lanjut, seorang pria tua berkacamata tebal dengan setelan jas hitam rapi masuk ke ruangan sambil membawa sebuah tas kulit. Dia adalah Pak Burhan, pengacara pribadi Jenderal Atmaja yang sangat disegani. Pak Burhan membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah dokumen bersegel merah. Ia menatap seluruh orang di ruangan itu, lalu pandangannya berhenti pada Anggita dengan tatapan hormat. "Sesuai dengan protokol darurat yang diinstruksikan oleh almarhum Jenderal Atmaja, saya akan membacakan inti dari wasiat beliau sekarang juga, di hadapan saksi dan keluarga," ucap Pak Burhan tegas. Para kerabat langsung merapat, mata mereka berbinar penuh keserakahan, berharap nama mereka disebut sebagai penerima warisan. Berdasarkan tes DNA yang telah dilakukan secara rahasia seminggu yang lalu melalui sampel rambut yang diambil oleh tim intelijen Mayor Hardy, lanjut Pak Burhan, telah terkonfirmasi dengan tingkat keakuratan 99,9% bahwa wanita ini, Anggita,
adalah putri kandung Jenderal Atmaja yang hilang 25 tahun lalu. Ruangan itu gempar. Teriakan ketidakpercayaan dan protes meledak. Anggita sendiri terbelalak kaget. Jadi, mereka sudah mengawasinya? Mereka sudah mengambil sampel DNA-nya tanpa ia sadari? Pak Burhan mengangkat tangannya, meminta ketenangan. Oleh karena itu, sesuai hukum dan wasiat mutlak, Anggita ditetapkan sebagai ahli waris tunggal atas seluruh aset bergerak dan tidak bergerak milik Jenderal Atmaja, termasuk rumah utama, saham perusahaan, dan dana deposito, dengan syarat Anggita harus menandatangani penerimaan warisan ini dalam waktu 30 hari. Kerabat lain tidak mendapatkan bagian apapun kecuali dana santunan kecil yang sudah ditentukan. Wajah-wajah para kerabat itu memerah padam karena marah. Mereka menatap Anggita bukan lagi dengan jijik, melainkan dengan kebencian yang mendalam. Anggita, yang masih memegang erat kalung bulan sabit dan bintang yang kini bersatu di tangannya, merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia, Anggita yang kemarin dikejar penagih utang, kini menjadi pemilik kekayaan yang tak terbayangkan. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan sempit dan lembab di pinggiran kota yang kumuh, sebuah televisi tabung tua menyiarkan berita selah. Rizky sedang duduk bersila di lantai, menyuapkan mie instan ke mulutnya dengan kasar. Di sampingnya, Ibu Darti sedang menghitung uang receh hasil kembalian belanja, wajahnya masam karena uang mereka semakin menipis. Tiba-tiba, tayangan berita menampilkan liputan langsung dari depan rumah sakit militer. Narator berita menyebutkan tentang wafatnya Jenderal Atmaja, dan desas-desus ditemukannya ahli waris yang hilang. Kamera menyorot sekilas ke arah pintu lobi rumah sakit yang terbuka, di mana Mayor Hardi sedang mengawal seorang wanita berhijab keluar menuju mobil. Rizky tersedak mie instan yang sedang dikunyahnya. Ia memicingkan mata, mendekatkan wajahnya ke layar televisi yang bersemut itu. Matanya membelalak lebar. Itu Anggita. Teriak Rizky, menunjuk layar dengan garpu plastiknya. Ibu Darti menoleh cepat, menyipitkan matanya yang rabun. Hah? Si anak pungut itu? Mana mungkin? Jangan ngawur kamu, Rizky. Anggita itu gembel, mana mungkin masuk berita bareng jenderal. Bantah Ibu Darti ketus. Tapi kemudian, layar televisi menampilkan foto close-up wajah Anggita yang diambil oleh paparazzi dari jarak jauh, dengan judul berita besar di bawahnya, Putri yang hilang ditemukan, pewaris tunggal kekayaan triliunan rupiah. Sendok di tangan Ibu Darti terjatuh ke lantai, berdenting nyaring. Wajah tua yang keriput itu perlahan berubah, dari kaget menjadi seringai licik yang mengerikan. Matanya yang tadi redup kini bersinar oleh ketamakan yang luar biasa. Ia menatap Rizky yang juga sedang menyeringai lebar. Rizky, panggil Ibu Darti dengan suara yang tiba-tiba menjadi manis, seolah ia tidak pernah mengusir Anggita. Sepertinya kita harus menjenguk mantan istrimu. Kasihan dia. Pasti dia kesepian sendirian mengurus harta sebanyak itu. Kita adalah keluarganya. Kan? Kita harus membantunya, menghabiskan uang itu. Rizky tertawa, tawa yang jahat dan penuh rencana busuk. Benar, Bu. Anggita itu bodoh dan lemah. Dulu aku bisa menipunya sampai habis. Sekarang pun pasti bisa. Kita akan kaya raya, Bu. Kita akan ambil semuanya dari dia. Di malam yang sama saat Anggita berduka atas ayah yang baru ditemukannya, dua serigala lapar di sudut kota mulai mengasah taring mereka, bersiap untuk menerkam domba yang kini berkalung emas. Halaman rumah dinas Jenderal Atmaja yang kini menjadi milik Anggita membentang luas seperti lapangan bola, dikelilingi oleh pagar beton setinggi 3 meter dengan kawat berduri di bagian atasnya. Anggita duduk di sofa kulit berwarna krem di ruang tamu utama yang langit-langitnya dihiasi lampu kristal gantung raksasa. Rasanya seperti mimpi, atau lebih tepatnya, seperti tersesat di dunia orang lain. Baru 2 hari yang lalu ia tidur di kasur busa tipis yang bau apek di kamar kos sempitnya, dan sekarang ia dikelilingi oleh pelayan berseragam yang siap melayaninya kapan saja. Namun, kemewahan ini terasa dingin. Tidak ada kehangatan keluarga di sini, hanya sisa-sisa kenangan dari seorang ayah yang tidak sempat ia kenal. Mayor Hardi berdiri tegak di sudut ruangan. Matanya yang tajam selalu waspada mengawasi sekeliling, memastikan keamanan nyonya barunya terjamin sepenuhnya. Anggita masih belum terbiasa dipanggil Nyonya, atau Nona Anggita, dengan nada penuh hormat itu. Ia rindu kesederhanaan hidupnya yang dulu, sebelum badai utang dan pengkhianatan menghancurkannya, tetapi ia tahu tidak ada jalan untuk kembali ke masa lalu. Pak Burhan, sang pengacara, duduk di hadapan Anggita sambil membuka tumpukan dokumen tebal di atas meja marmer. Ia menjelaskan tentang prosedur pencairan aset yang rumit dan memakan waktu. Meskipun Anggita sudah dinyatakan sebagai ahli waris sah berdasarkan tes DNA awal, prosedur hukum tetap mengharuskan adanya masa tunggu selama 1 minggu untuk verifikasi akhir sebelum seluruh akses rekening bank dan aset properti diserahkan sepenuhnya ke tangan Anggita.
Selama masa transisi ini, Anggita hanya diberikan akses ke dana operasional terbatas, yang bagi Anggita jumlahnya sudah sangat fantastis. Namun bagi ukuran kekayaan Jenderal Atmaja hanyalah remah-remah. Pak Burhan juga menjelaskan sebuah klausul penting dalam wasiat Jenderal. Jika Anggita meninggal dunia sebelum proses legalitas selesai, atau jika Anggita menolak warisan ini, maka seluruh harta akan disumbangkan ke Yayasan Amal Militer, dan tidak ada satu sen pun yang akan jatuh ke tangan kerabat lain. Klausul ini dibuat khusus untuk melindungi Anggita dari keluarga besar yang serakah, namun ironisnya, hal ini justru memancing bahaya yang lebih besar dari arah yang tidak diduga. Ketenangan di ruang tamu itu terusik ketika suara keributan terdengar dari arah gerbang utama. Melalui layar monitor CCTV yang terpasang di dinding ruang keamanan, Anggita bisa melihat dua sosok yang sangat ia kenali sedang berdebat sengit dengan penjaga gerbang. Jantung Anggita berdegup kencang, darahnya berdesir panas naik ke kepala. Di layar itu, terlihat Rizky mengenakan kemeja batik yang agak kusut dan membawa sebuket bunga mawar yang tampak layu. Sementara Ibu Darti berdiri di sampingnya dengan mengenakan gamis panjang dan kerudung lebar, wajahnya basah oleh air mata. Mereka berteriak-teriak meminta izin masuk, mengaku sebagai keluarga terdekat Anggita. Rasa mual seketika menyerang perut Anggita. Keberanian mereka sungguh luar biasa. Setelah membuangnya seperti sampah, kini mereka datang mengemis seperti anjing yang kelaparan begitu mencium bau uang. Mayor Hardi melirik Anggita, melihat kegelisahan di wajah wanita itu. Apakah Nona ingin saya mengusir mereka? Saya bisa memerintahkan penjaga untuk menyeret mereka pergi sekarang juga, tawar Mayor Hardi dengan nada dingin. Namun, Anggita terdiam sejenak. Ada bagian kecil dalam dirinya yang masih naif, bagian yang merindukan sosok ibu, bagian yang pernah mencintai Rizky dengan tulus. Ia ingin tahu seberapa rendah mereka bisa bersandiwara. Dengan suara bergetar namun tegas, Anggita menggeleng. Biarkan mereka masuk, Mayor. Aku ingin mendengar apa yang ingin mereka katakan. Aku ingin melihat wajah mereka di hadapanku. Mayor Hardi tampak tidak setuju. Namun ia mengangguk patuh dan memberi instruksi melalui radio komunikasinya. Beberapa menit kemudian, pintu ruang tamu terbuka. Rizky dan Ibu Darti melangkah masuk dengan ragu-ragu. Mata mereka langsung membelalak takjub melihat kemewahan interior rumah itu. Mulut Rizky sedikit terbuka saat melihat lukisan-lukisan mahal di dinding dan perabot antik yang bernilai miliaran. Namun, begitu mata mereka bertemu dengan tatapan dingin Anggita, mereka langsung mengubah ekspresi wajah menjadi penuh penyesalan yang dibuat-buat. Ibu Darti langsung berlari kecil dan menjatuhkan dirinya di kaki Anggita, menangis meraung-raung dengan suara yang memekakan telinga. Anggita, anakku sayang. Ibu rindu sekali padamu, nak. Maafkan ibu yang bodoh ini. Seru Ibu Darti sambil mencoba memeluk kaki Anggita, namun Anggita menarik kakinya menjauh dengan cepat. Rizky ikut berlutut di samping ibunya, wajahnya dipasang sedemikian rupa agar terlihat menyedihkan. Sayang, Anggita tolong dengarkan aku dulu. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Waktu itu aku stres berat karena pekerjaan, aku tidak sadar apa yang aku lakukan padamu. Aku menceraikanmu karena aku tidak ingin kamu ikut menderita menanggung beban hidupku. Aku melakukannya demi kebaikanmu, Anggita. Tapi sumpah demi Tuhan, aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Sekarang, melihat kamu sukses seperti ini, aku ikut bahagia. Aku ingin kita rujuk. Kita bangun lagi rumah tangga kita dari awal. Aku janji akan menjadi suami yang baik. Suami yang pantas mendampingi putri seorang jenderal. Kata-kata Rizky meluncur licin seperti ular, penuh dengan kebohongan yang manis. Anggita menatap mereka dengan pandangan kosong. Dulu, kata-kata manis Rizky selalu berhasil meluluhkannya. Dulu, air mata Ibu Darti selalu membuatnya merasa bersalah. Tapi hari ini, di ruangan yang dingin ini, ia melihat mereka dengan kacamata yang berbeda. Ia melihat Rizky bukan sebagai suami yang hilaf, melainkan sebagai parasit yang malas bekerja. Ia melihat Ibu Darti bukan sebagai ibu yang penyayang, melainkan sebagai wanita tua yang manipulatif. Kamu bilang demi kebaikanku? Tanya Anggita pelan, suaranya tajam menusuk. Kamu menceraikanku saat aku sakit dan tidak punya uang sepeser pun. Kamu membiarkan penagih utang menerorku setiap hari. Dan kamu, Ibu, kamu mengusirku dari rumah yang sertifikatnya aku tebus dengan gaji pertamaku. Di mana letak kasih sayang itu saat aku kelaparan di jalanan minggu lalu? Ibu Darti mengangkat wajahnya, air matanya masih mengalir deras, namun matanya bergerak liar mencari alasan. Itu semua salah paham. Nak, Ibu dihasut tetangga. Ibu sedang sakit pikiran waktu itu. Ibu merawatmu sejak bayi, Anggita. Ibu yang memungutmu, memberimu makan, menyekolahkanmu. Ingatlah jasa-jasa ibu, nak.
Air susu jangan dibalas dengan air tuba. Ibu ini satu-satunya keluarga yang kamu punya di dunia ini. Darah memang lebih kental dari air, tapi keringat ibu yang membesarkanmu juga berharga. Ibu Darti mulai memainkan kartu, jasa membesarkan anak. Senjata pamungkas yang selama ini selalu berhasil membuat Anggita tunduk. Hati Anggita sedikit goyah. Bagaimanapun juga, ingatan masa kecilnya bersama Ibu Darti tidak semuanya buruk. Ada momen-momen di mana mereka tertawa bersama, makan sepiring berdua. Rasa bersalah yang ditanamkan Ibu Darti selama bertahun-tahun mulai tumbuh kembali. Mungkin mereka benar-benar menyesal? Mungkin uang ini bisa mengubah mereka menjadi baik? Anggita menunduk, meremas tangannya yang berkeringat. Melihat keraguan Anggita, Rizky menyeringai tipis dan perlahan bangkit, hendak memegang bahu Anggita untuk melancarkan rayuan terakhirnya. Namun, sebelum tangan kotor Rizky menyentuh bahu Anggita, sebuah tangan kekar menepisnya dengan kasar. Mayor Hardi berdiri di antara mereka, tatapannya menyala penuh amarah. Cukup sandiwaranya, hardik Mayor Hardi. Ia melemparkan sebuah map berwarna biru ke atas meja. Map itu terbuka, memperlihatkan foto-foto Rizky sedang berjudi di sebuah kasino ilegal dan bukti tagihan utang yang menumpuk hingga miliaran rupiah. Anggita menatap foto-foto itu dengan terkejut. Tanggal yang tertera di foto itu adalah kemarin malam. Saat Rizky seharusnya sedang menyesal dan memikirkan Anggita, dia justru sedang berjudi, mempertaruhkan uang yang bahkan belum ia miliki. Kalian datang ke sini bukan karena cinta atau penyesalan, lanjut Mayor Hardi dengan suara yang membuat nyali Rizky menciut. Kalian datang karena Rizky punya utang jatuh tempo 3 hari lagi kepada rentenir yang mengancam akan membunuhnya. Kalian butuh uang Nona Anggita untuk menyelamatkan nyawa kalian sendiri. Dan kau, Ibu Darti. Mayor Hardi menatap wanita tua itu dengan jijik. Tim intelijen saya menemukan fakta bahwa kau tidak pernah mengadopsi Anggita secara resmi. Kau menculiknya dari rumah sakit bersalin 25 tahun lalu, saat terjadi kebakaran kecil. Kau bukan penyelamat, kau adalah penculik. Anggita ternganga. Napasnya tercekat. Fakta tentang penculikan itu menghantamnya lebih keras daripada pengkhianatan Rizky. Jadi, selama ini ia hidup bersama orang yang memisahkannya dari orang tua kandungnya? Ibu Darti pucat pasi, mulutnya terkunci rapat. Rahasianya terbongkar. Rizky yang panik melihat situasi yang tidak menguntungkan langsung menarik tangan ibunya. Ini fitnah. Ayo, Bu, kita pergi. Anggita sudah dicuci otaknya oleh tentara ini. Kita tidak butuh uang haram ini. Teriak Rizky sambil menyeret ibunya keluar dengan langkah tergesa-gesa, ketakutan melihat pistol di pinggang Mayor Hardi. Anggita hanya bisa menatap kepergian mereka dengan tubuh gemetar, air mata kemarahan mulai menetes membasahi pipinya. Ia sadar sekarang, musuhnya bukanlah orang asing, melainkan masa lalunya sendiri. Keesokan harinya, suasana hati Anggita masih kacau balau, namun ia memaksakan diri untuk tetap tegar. Ia memutuskan untuk mengunjungi rumah lamanya, kontrakan kumuh tempat ia dan Rizky dulu tinggal, serta rumah peta Ibu Darti yang kini kosong karena mereka berdua diusir oleh pemilik kontrakan. Anggita ingin mengambil beberapa barang pribadinya yang tertinggal, terutama ijazah dan beberapa foto masa kecil yang mungkin bisa menjadi petunjuk lebih lanjut tentang masa lalunya. Mayor Hardi bersikeras untuk menemani dengan satu peleton pengawal, namun Anggita menolak secara halus. Ia merasa risih jika harus pergi ke kampung kumuh dengan iring-iringan mobil mewah dan tentara bersenjata lengkap. Akhirnya, mereka sepakat bahwa Anggita akan pergi hanya ditemani oleh Mayor Hardi yang menyamar berpakaian sipil dan satu sopir kepercayaan menggunakan mobil sedan biasa yang tidak mencolok. Perjalanan menuju daerah pinggiran kota itu terasa mencekam. Langit mendung menggantung rendah, seolah mendukung suasana hati Anggita yang kelabu. Mobil melaju membelah kemacetan Jakarta. Saat memasuki jalan tol lingkar luar yang sepi, sopir tiba-tiba mengumpat pelan. "Pak, remnya blong." Teriak sopir itu dengan panik, kakinya menginjak-injak pedal rem yang terasa kosong. Mobil yang sedang melaju dalam kecepatan 80 km per jam itu, meluncur tanpa kendali mendekati tikungan tajam. Anggita menjerit tertahan, mencengkeram pegangan pintu dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Mayor Hardi dengan sigap melompat ke kursi depan, mengambil alih kemudi dari samping, mencoba menstabilkan kendaraan menggunakan rem tangan secara bertahap. "Tahan napas, Nona," seru Mayor Hardi saat ia memutar setir dengan tajam untuk menghindari truk kontainer di depan. Mobil itu berdecit keras, bannya berasa bergesekan dengan aspal, lalu melintir dan menabrak pembatas jalan dengan benturan keras. Kaca jendela pecah berhamburan. Airbag mengembang, menghantam wajah mereka. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara desis radiator yang bocor. Anggita terbatuk-batuk, kepalanya pusing, namun ia sadar ia masih hidup.
Mayor Hardy segera memeriksa keadaannya. "Anda terluka?" tanyanya dengan nada cemas yang tidak bisa disembunyikan. Anggita menggeleng lemah, hanya ada goresan kecil di dahinya. Mereka keluar dari mobil yang ringsek itu dengan susah payah. Mayor Hardy segera memeriksa bagian bawah mobil dan menemukan selang rem yang terpotong rapi. "Ini bukan kecelakaan," geramnya, rahangnya mengeras menahan amarah. "Ada yang menyabotase mobil ini saat diparkir di garasi Mansion semalam. Ini peringatan keras. Siapapun pelakunya, mereka punya akses ke dalam atau menyelinap masuk dengan sangat profesional." Pikiran Anggita langsung tertuju pada Rizky. Mantan suaminya itu pernah bekerja di bengkel mobil. Ia tahu cara merusak rem tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Teror ini nyata. Mereka tidak main-main. Mereka menginginkan Anggita mati jika mereka tidak bisa memilikinya. Meskipun syok, Anggita bersikeras untuk melanjutkan tujuannya. Justru kejadian ini membakar semangat perlawanannya. Ia tidak mau lagi menjadi korban yang ketakutan. Mereka memanggil taksi daring dan melanjutkan perjalanan ke rumah kontrakan lama Ibu Darti. Rumah itu tampak menyedihkan. Pintu depannya setengah terbuka karena engselnya rusak. Di dalam, bau lembab dan sampah menyengat hidung. Barang-barang berserakan di lantai, tanda bahwa penghuninya pergi dengan terburu-buru atau diusir paksa. Anggita melangkah masuk, memori masa kecilnya berputar kembali. Di sudut ruangan inilah ia sering dimarahi, di dapur itulah ia dipaksa memasak sejak SD. Anggita mulai menggeledah lemari tua yang sudah dimakan rayap di kamar Ibu Darti. Ia mencari dokumen-dokumen pribadinya. Di bawah tumpukan baju bekas yang bau apek, tangannya menyentuh sebuah kotak kaleng biskuit tua yang berkarat. Hatinya berdebar. Ia ingat Ibu Darti selalu melarangnya menyentuh kotak ini. Dengan tangan gemetar, Anggita membuka tutup kaleng itu. Isinya bukan uang atau perhiasan, melainkan buku catatan kusam dan beberapa lembar kwitansi kuning yang sudah pudar tintanya. Anggita membuka buku catatan itu. Tulisan tangan Ibu Darti yang cakar ayam memenuhi halamannya. Matanya membelalak saat membaca isinya. Itu adalah buku catatan, penjualan. 12 Mei 1999. Anting emas bayi, milik anak pungut, terjual Rp500.000. 20 Juni 2000, gelang kaki perak, terjual Rp200.000. Agustus 2005, uang saku sekolah Anggita, diambil, Rp50.000. Catatan itu terus berlanjut hingga tahun-tahun terakhir. Mencatat setiap sen yang dicuri Ibu Darti dari Anggita, bahkan mencatat rencana-rencana jahatnya. Di halaman terakhir, tertulis sebuah rencana busuk. Buat Anggita cerai sama Rizky. Bikin dia miskin biar mau kerja di tempat bos rentenir. Rizky setuju asal dapat bagian 30%. Air mata Anggita menetes. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kemurkaan yang murni. Dadanya sesak oleh rasa benci yang meluap-luap. Ternyata perceraiannya, kemiskinannya, penderitaannya, semuanya adalah skenario yang dibuat oleh wanita yang ia panggil ibu dan pria yang ia panggil suami. Mereka bersekongkol menjualnya. Mereka adalah iblis berwujud manusia. Anggita meremas buku itu hingga kertasnya kusut. Ia menemukan fakta yang lebih mengerikan di balik lipatan kwitansi. Sebuah surat perjanjian tidak resmi dengan kepala rentenir, yang menyatakan bahwa Rizky menjaminkan mantan istrinya sebagai pelunas utang jika ia tidak bisa membayar dalam tempo bulan ini. Di saat Anggita sedang dilanda amarah, terdengar suara langkah kaki berat di depan pintu rumah. Mayor Hardy memberi isyarat agar Anggita diam dan bersembunyi di balik lemari. Dua orang pria bertubuh besar dengan tato di lengan masuk ke dalam rumah sambil membawa bensin dalam jeriken. "Cepat bakar rumah ini. Bos bilang jangan sampai ada bukti yang tertinggal." Si Rizky bilang ada buku catatan ibunya yang ketinggalan di sini. "Kalau polisi nemu itu, kita semua bisa kena," ujar salah satu preman itu dengan suara parau. Anggita membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Rizky mengirim orang untuk membakar rumah ini beserta bukti kejahatannya. Dan mereka tidak tahu Anggita ada di dalam. Preman itu mulai menyiramkan bensin ke sofa dan tumpukan koran di ruang tengah. Bau bensin menyengat udara dengan cepat. Salah satu preman menyalakan korek api kecil menari-nari di ujung pemantik, siap melahap segalanya. Nyawa Anggita kini berada di ujung tanduk, terperangkap di dalam rumah kayu yang sebentar lagi akan menjadi neraka api. Mayor Hardy, yang bersembunyi di balik bayangan pintu dapur, menarik napas panjang. Ia tahu ia harus bertindak cepat dan senyap. Ia tidak membawa senjata api karena sedang menyamar, hanya pisau lipat kecil dan kemampuan bela diri tangan kosong. Satu gerakan salah, dan tempat ini akan meledak bersama mereka semua di dalamnya. Saat preman itu hendak melempar korek api, Mayor Hardy melompat keluar dari bayangan,
menendang tangan preman itu hingga korek apinya terlempar jauh ke sudut ruangan yang belum tersiram bensin. Perkelahian hidup dan mati pun dimulai di tengah genangan bensin yang mematikan. Anggita mengintip dari celah lemari, melihat ajudan ayahnya bertarung melawan dua orang berbadan raksasa demi melindunginya. Saat itulah, sesuatu dalam diri Anggita berubah total. Rasa takutnya lenyap, digantikan oleh tekad baja. Ia bukan lagi Anggita yang lemah. Ia adalah Putri Jenderal Atmaja. Ia melihat sebuah vas bunga dari tanah liat yang berat di atas lemari. Dengan napas memburu, Anggita menggenggam vas itu, menunggu momen yang tepat untuk ikut bertarung, bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas yang siap membalas dendam. Vas bunga tanah liat yang berat itu melayang di udara dan menghantam kepala bagian belakang salah satu preman yang sedang bergulat dengan Mayor Hardy. Suara benturan keras terdengar, diikuti oleh erangan kesakitan saat tubuh besar itu ambruk ke lantai, tidak sadarkan diri. Mayor Hardy, yang mendapatkan celah, segera melumpuhkan preman kedua dengan tendangan memutar yang telak ke arah rahang. Kedua penjahat itu terkapar di tengah bau bensin yang menyengat. Tanpa membuang waktu, Mayor Hardy menarik tangan Anggita dan membawa mereka berlari keluar dari rumah tua itu, tepat saat api mulai menjilat gorden jendela. Mereka baru saja mencapai jarak aman ketika api membesar dengan cepat, melahap struktur kayu yang lapuk itu. Anggita berdiri terengah-engah, menatap kobaran api yang menghanguskan sisa-sisa masa lalunya. Di tangannya, ia masih mendekap erat kaleng biskuit berisi buku catatan Ibu Darti, satu-satunya bukti yang berhasil ia selamatkan. Malam itu, di bawah cahaya api yang menari-nari, Anggita bersumpah tidak akan lagi lari. Ia akan berhenti menjadi mangsa dan mulai menjadi pemburu. Keesokan harinya, Anggita melancarkan rencana balasan. Ia tidak langsung menyerahkan bukti itu ke polisi. Ia ingin menghancurkan Rizky dan Ibu Darti sampai ke akar-akarnya, membuat mereka membuka topeng mereka sendiri. Dengan bantuan tim rias profesional yang disewa oleh manajemen warisan jenderal, Anggita mengubah penampilannya. Wajahnya yang dulu kusam kini bersinar terawat, balutan hijab sutra mahal menggantikan kerudung instan yang lusuh, dan gamis rancangan desainer membalut tubuhnya dengan elegan. Namun, perubahan terbesar ada pada matanya. Tidak ada lagi sorot mata takut atau ragu. Anggita menghubungi Rizky, berpura-pura suara dan sikapnya masih lemah lembut seperti dulu. Ia meminta maaf atas kejadian di rumah sakit dan mengundang Rizky serta Ibu Darti untuk makan malam perdamaian di sebuah restoran privat mewah yang ia sewa sepenuhnya. Rizky dan Ibu Darti tentu saja menelan umpan itu bulat-bulat. Bagi mereka, Anggita tetaplah wanita bodoh yang mudah dimanipulasi dengan sedikit kata-kata manis. Malam itu, di ruang privat restoran bintang 5 yang diterangi lilin dan alunan musik klasik, Rizky dan Ibu Darti datang dengan pakaian terbaik mereka yang tampak norak jika disandingkan dengan keanggunan Anggita. Anggita menyambut mereka dengan senyum manis yang sebenarnya terasa dingin. Ia memesankan hidangan termahal, membiarkan mereka makan dengan lahap seperti orang yang belum pernah melihat makanan enak seumur hidup. Di balik vas bunga besar di tengah meja dan di sudut ruangan, kamera serta penyadap suara berukuran mikro milik tim intelijen Mayor Hardy sudah merekam setiap gerak-gerik dan ucapan mereka. Suasana makan malam itu dipenuhi dengan sandiwara yang menjijikan. Rizky terus-menerus memuji kecantikan Anggita, mengatakan betapa ia menyesal telah melepaskan permata seindah istrinya. Ibu Darti tak henti-hentinya mengingatkan Anggita tentang masa kecil mereka, memanipulasi kenangan untuk membangkitkan rasa iba. Anggita mendengarkan semuanya dengan sabar, sesekali mengangguk lemah seolah ia termakan rayuan itu. Jadi, Anggita, kata Rizky sambil menggenggam tangan Anggita di atas meja, matanya berkilat licik. Supaya harta warisan ini aman dan tidak diambil orang jahat, lebih baik kamu memberikan kuasa pengelolaannya padaku. Aku kan laki-laki, aku lebih paham soal bisnis dan investasi. Kamu cukup duduk manis di rumah, biar aku dan ibu yang mengurus semuanya demi masa depan kita. Anggita menunduk, menyembunyikan senyum sinisnya. Ia memancing mereka lebih jauh. Tapi Rizky, aku dengar kamu punya banyak utang. Apa kamu bisa dipercaya memegang uang sebanyak ini? Pancingan itu mengenai sasaran. Rizky tertawa meremehkan, pengaruh alkohol dari koktail yang ia minum membuatnya lengah. Ah, itu cuma isu kecil. Utang itu gampang lunas kalau uang warisan cair. Lagi pula, Anggita, kamu itu tidak tahu apa-apa soal dunia luar. Kamu itu polos. Tanpa aku, kamu bakal ditipu orang lain. Cuma aku dan ibu yang tulus padamu. Lihat saja, dulu waktu kamu miskin siapa yang mau sama kamu? Cuma aku kan? Ucapan itu adalah pengakuan tidak langsung betapa mereka menganggap remeh Anggita. Puncak dari rencana busuk mereka terjadi saat hidangan penutup disajikan. Rizky dengan cekatan menuangkan serbuk putih halus ke dalam gelas jus jeruk milik Anggita, saat Anggita pura-pura sibuk melihat ponselnya.
Anggita melihat pantulan gerakan tangan Rizky itu dari sendok perak di hadapannya. Jantungnya berdesir ngeri. Mereka berniat membiusnya. Mungkin untuk memaksanya tanda tangan, atau lebih buruk lagi. Namun, Anggita tidak panik. Ia tahu Mayor Hardy dan timnya sedang memantau dari mobil van di parkiran, siap menyerbu jika nyawanya terancam. Ini adalah bagian dari rencana Anggita untuk mendapatkan bukti kejahatan fisik yang tak terbantahkan, upaya penculikan atau peracunan. Ini, minumlah jusnya supaya segar, kata Rizky dengan nada memaksa yang halus, menyodorkan gelas beracun itu. Anggita menatap gelas itu, lalu menatap wajah Rizky dan Ibu Darti bergantian. Mereka menatapnya dengan penuh harap, seperti hiena menunggu mangsanya tumbang. Anggita mengangkat gelas itu. Dalam hati ia berdoa semoga tim medis darurat yang disiapkan Mayor Hardy bekerja cepat nanti. Demi menjebak kalian, aku rela melakukan ini, batin Anggita. Ia mendekatkan bibir gelas ke mulutnya dan meneguk isinya perlahan. Rizky dan Ibu Darti saling bertukar pandang penuh kemenangan. Tak lama kemudian, efek obat tidur dosis tinggi itu mulai bekerja. Pandangan Anggita memburam, kepalanya terasa berat seolah ditimpa batu. Tubuhnya lemas. Ia mencoba bertahan agar tetap sadar, namun kegelapan mulai merenggut kesadarannya. Hal terakhir yang ia dengar sebelum kepalanya terkulai di atas meja adalah tawa jahat Ibu Darti. Bagus, Rizky. Cepat bawa dia lewat pintu belakang. Mobil sewaan sudah siap. Kita bawa dia ke gudang di pinggir kota. Malam ini juga dia harus tanda tangan surat pemindahan aset itu sebelum dia sadar. Anggita terkulai tak berdaya, masuk ke dalam perangkap yang ia buat sendiri, mempertaruhkan nyawanya demi sebuah keadilan. Bau apek dan debu menyengat hidung Anggita, memaksanya untuk siuman dari tidur paksanya. Kepalanya masih berdenyut sakit, efek sisa dari obat bius yang diberikan Rizky. Perlahan, Anggita membuka matanya sedikit demi sedikit, menyadari bahwa ia tidak lagi berada di restoran mewah itu. Ia kini duduk terikat di sebuah kursi kayu tua di tengah ruangan luas yang gelap dan lembab. Ini adalah sebuah gudang kosong yang terbengkalai. Cahaya remang-remang hanya berasal dari satu lampu bohlam kuning yang tergantung di langit-langit tepat di atas kepalanya. Di hadapannya, sebuah meja lipat kecil diletakkan, lengkap dengan tumpukan dokumen dan bantalan tinta stempel. Rizky dan Ibu Darti berdiri di sana, tampak tidak sabar. Rizky sedang merokok dengan gelisah, sementara Ibu Darti memegang jari jempol Anggita, bersiap untuk menempelkannya ke bantalan tinta. Rupanya mereka mengira Anggita masih pingsan total. Cepat, Rizky. Keburu dia sadar. Tempelkan jempolnya di surat kuasa ini. Setelah itu, kita bisa kuras rekeningnya besok pagi-pagi sekali. Desak Ibu Darti dengan suara serakah. Rizky membuang puntung rokoknya dan mencengkeram pergelangan tangan Anggita dengan kasar. Ia mengarahkan jempol Anggita yang lemas menuju kertas bermaterai itu. Tepat 1 sentimeter sebelum jempol itu menyentuh kertas, Anggita membuka matanya lebar-lebar. Tatapannya tajam, jernih, dan menusuk. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru bangun dari pingsan. Dengan gerakan tiba-tiba yang mengejutkan, Anggita menegakkan kepalanya dan berkata dengan suara lantang yang menggema di gudang kosong itu. Kalian pikir aku sebodoh dulu? Suara itu membuat Rizky terlonjak kaget hingga melepaskan tangan Anggita. Ibu Darti mempekik ngeri, mundur beberapa langkah seolah melihat hantu. Kamu sudah sadar? Bagaimana mungkin? Obat itu dosisnya untuk menidurkan kuda. Gagap Rizky, wajahnya pucat pasi. Anggita tersenyum miring, sebuah senyum kemenangan yang membuat nyali Rizky menciut. Ia tidak memberitahu mereka bahwa sebelum berangkat makan malam, ia sudah meminum neutralizer dan arang aktif atas saran dokter militer, yang meminimalisir penyerapan obat tidur itu. Ia hanya pura-pura pingsan lebih lama untuk melihat sejauh mana mereka akan membawanya. Kalian baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidup kalian. Menculik, merencanakan perampokan, dan percobaan pembiusan terhadap ahli waris jenderal. Kalian pikir Mayor Hardy akan membiarkan aku sendirian? Seolah menjawab pertanyaan Anggita, suara sirine polisi meraung-raung dari luar gudang, memecah keheningan malam. Cahaya merah dan biru dari lampu rotator polisi menembus celah-celah ventilasi gudang, menciptakan bayangan yang menakutkan di dinding. Suara megafone terdengar keras. Kami dari kepolisian. Gedung ini sudah dikepung. Menyerah dan keluar dengan tangan di atas. Rizky dan Ibu Darti panik setengah mati. Mereka berlarian seperti tikus yang terperangkap. Rizky mencoba membuka pintu depan, tapi terkunci rapat. Ini jebakan. Dasar wanita ular. Kau menjebak suamimu sendiri. Teriak Rizky histeris, menunjuk Anggita dengan tangan gemetar. Ia mencari jalan keluar lain. Ibu Darti menangis meraung-raung,
menyalahkan Rizky yang dianggapnya ceroboh. Anggita hanya duduk tenang di kursinya, membiarkan ikatan tali di tangannya yang sebenarnya longgar itu terlepas dengan sendirinya. Ia sudah melatih simpul itu. Saat pintu gudang didobrak paksa oleh tim gegana bersenjata lengkap, Rizky melakukan tindakan nekat. Ia menarik Ibu Darti dan berlari menuju pintu belakang gudang yang menuju ke arah sungai kotor. Tembakan peringatan meletus di udara. Dor! Rizky dan Ibu Darti tidak peduli, ketakutan akan penjara membuat adrenalin mereka memuncak. Mereka menerobos pintu belakang yang rapuh dan melompat ke dalam kegelapan malam, menyusuri pinggiran sungai yang licin dan penuh sampah. Mayor Hardi masuk ke dalam gudang, langsung berlari menghampiri Anggita dan memotong sisa ikatan talinya. "Anda baik-baik saja, Nona?" tanyanya cemas. Anggita mengangguk, berdiri tegak sambil memijat pergelangan tangannya yang memerah. "Biarkan mereka lari sebentar, Mayor. Biarkan mereka merasakan ketakutan dikejar-kejar seperti yang aku rasakan dulu. Mereka tidak akan bisa lari jauh." Benar saja, pelarian Rizky dan Ibu Darti tidak berlangsung lama dalam ketenangan. Meskipun mereka berhasil lolos dari penyergapan pertama dengan bersembunyi di gorong-gorong busuk di bawah jembatan, nasib buruk baru saja dimulai bagi mereka. Di dalam persembunyian yang gelap dan bau itu, ponsel Rizky yang layarnya retak bergetar. Sebuah notifikasi berita muncul. Dengan tangan gemetar dan napas memburu, Rizky membuka berita itu. Judul utamanya membuatnya merasa seperti disambar petir di siang bolong. Hasil tes DNA resmi keluar, Anggita adalah putri kandung sah Jenderal Atmaj. Seluruh aset triliunan rupiah resmi diserahkan hari ini. Berita itu menyebar luas di seluruh saluran televisi dan media sosial. Wajah Anggita terpampang di mana-mana sebagai miliarder baru yang sah secara hukum dan negara. Harapan Rizky untuk mengklaim harta itu dengan memalsukan dokumen kini musnah total. Dokumen yang hendak ia stempel tadi hanyalah sampah tak berguna. Lebih parah lagi, wajah Rizky dan Ibu Darti kini disiarkan sebagai buronan penculikan. Ibu Darti merebut ponsel itu, membaca beritanya, lalu menjatuhkannya ke air comberan. "Habis sudah tamat riwayat kita, Rizky. Kita tidak dapat uang, malah jadi buronan," ratap Ibu Darti, memukuli dada anaknya sendiri. Namun Rizky, yang akalnya sudah dirasuki setan ketamakan dan keputusasaan, matanya berkilat gila. Ini belum berakhir, Bu. Kalau aku tidak bisa memiliki hartanya, tidak ada yang boleh memilikinya. Kita harus menghancurkannya. Kita harus membuat Anggita menderita lebih dari ini." Di dalam gorong-gorong yang gelap itu, dua penjahat yang terdesak itu mulai menyusun rencana terakhir yang nekat. Sebuah rencana yang tidak lagi peduli pada uang, melainkan pada pembalasan dendam yang membabi buta. Sementara itu, Anggita keluar dari gudang dengan dagu terangkat tinggi, disambut oleh puluhan wartawan yang sudah menunggu. Malam ini, dunia tahu siapa dia. Dan permainan kucing tikus ini baru saja memasuki babak yang paling berbahaya. Mensyah megah peninggalan Jenderal Atmaja kini terasa begitu sunyi, namun kesunyian itu menyimpan ribuan cerita yang belum terungkap. Anggita melangkah menyusuri lorong panjang berlantai marmer yang menghubungkan kamar tidurnya dengan sayap barat rumah, tempat ruang kerja pribadi almarhum ayahnya berada. Sudah 3 hari sejak insiden penculikan di gudang itu, dan selama 3 hari itu pula Anggita disibukkan dengan urusan administrasi pemindahan aset yang seolah tak ada habisnya. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya, sebuah instruksi khusus yang dibisikkan oleh Pak Burhan, sang pengacara, tepat setelah pemakaman. Pak Burhan mengatakan bahwa ada satu warisan yang tidak tertulis dalam dokumen legal manapun, sebuah warisan yang hanya bisa diakses oleh Anggita seorang diri di dalam ruang kerja sang jenderal. Jantung Anggita berdegup kencang saat ia berdiri di depan pintu kayu jati ukiran Jepara yang kokoh itu. Mayor Hardi, yang setia mengawal di belakangnya, mengangguk pelan memberikan isyarat keamanan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Anggita memutar kunci emas yang diberikan Pak Burhan, dan pintu itu pun terbuka dengan derit halus yang memecah keheningan malam. Ruang kerja itu berbau tembakau mahal bercampur dengan aroma kertas tua dan kayu cendana, sebuah aroma maskulin yang langsung mengingatkan Anggita pada sosok ayah yang baru ia temui sesaat sebelum wafat. Ruangan itu dipenuhi rak-rak buku yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit, berisi ribuan literatur militer, sejarah, dan strategi politik. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kerja besar dari kayu mahoni yang terlihat sangat berwibawa. Anggita berjalan mendekati meja itu, jemarinya menyusuri permukaannya yang halus. Ia merasa kecil di ruangan sebesar ini, namun ia juga merasakan adanya kekuatan yang mengalir, seolah semangat ayahnya masih hidup di antara dinding-dinding ini. Sesuai petunjuk Pak Burhan, Anggita menggeser sebuah lukisan pemandangan pegunungan yang tergantung di dinding belakang meja kerja. Di balik lukisan itu, tertanam sebuah brankas baja berwarna hitam pekat dengan sistem pengamanan digital dan pemindai retina mata yang sangat canggih.
Anggita menelan ludah. Ia mendekatkan wajahnya ke alat pemindai. Sinar merah memindai matanya. Terdengar bunyi, bip, pendek, diikuti suara mekanis kunci-kunci baja yang bergeser terbuka. Pintu brankas yang berat itu perlahan mengayun keluar. Anggita menahan napas, bersiap melihat tumpukan uang tunai atau emas batangan seperti yang ia bayangkan. Namun, apa yang ia temukan di dalamnya jauh berbeda dari ekspektasinya. Brankas itu memang berisi beberapa tumpuk obligasi dan sertifikat tanah. Tetapi benda yang paling mencolok diletakkan tepat di tengah adalah sebuah buku jurnal tebal bersampul kulit hitam dan sebuah map merah dengan stempel, sangat rahasia. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Anggita mengambil jurnal itu dan membawanya ke meja kerja, menyalakan lampu baca, dan mulai membaca halaman demi halaman tulisan tangan ayahnya. Halaman-halaman awal jurnal itu berisi catatan harian Jenderal Atmaja tentang kerinduannya pada putri yang hilang. Setiap kalimatnya menyiratkan kesedihan mendalam seorang ayah yang kehilangan belahan jiwanya. Anggita membaca bagaimana ayahnya menghabiskan miliaran rupiah menyewa detektif swasta selama puluhan tahun, bagaimana ia sering menangis sendirian di malam hari memikirkan apakah putrinya makan dengan layak atau tidak. Air mata Anggita menetes membasahi pipinya. Selama ini ia mengira dirinya dibuang, padahal ayahnya mencarinya dengan putus asa. Namun, semakin Anggita membaca ke halaman-halaman terakhir, nada tulisan di jurnal itu berubah drastis. Kesedihan berganti menjadi kecurigaan, dan kecurigaan berubah menjadi kemarahan yang tertahan. Jenderal Atmaja mulai menulis tentang tikus-tikus di sekelilingnya, tentang orang-orang kepercayaan yang berkhianat. Anggita beralih membuka map merah yang menyertainya. Di dalamnya terdapat foto-foto pengintaian, transkrip percakapan telepon, dan rekam medis rahasia. Mata Anggita terbelalak saat membaca laporan medis toksikologi. Ternyata, kematian Jenderal Atmaja bukan murni karena serangan jantung atau penyakit tua. Laporan itu menyebutkan adanya penumpukan racun arsenik dosis rendah dalam darah sang jenderal yang telah berlangsung selama 2 tahun terakhir. Ayahnya diracun secara perlahan agar terlihat seperti kematian wajar. Tangan Anggita gemetar hebat. Siapa yang tega melakukan ini? Ia membalik halaman berikutnya dan menemukan bagan struktur organisasi sindikat kejahatan yang sedang diselidiki ayahnya sebelum meninggal. Dan di sana, di bagian bawah bagan sebagai kaki tangan lapangan, terpampang foto Rizky dan beberapa kerabat jauh jenderal yang kemarin datang ke rumah sakit. Dunia Anggita seakan runtuh untuk kedua kalinya, namun kali ini runtuhannya membentuk sebuah fondasi kemarahan yang kokoh. Dokumen itu menjelaskan segalanya. Rizky bukan sekadar suami yang jahat dan penjudi. Rizky ternyata direkrut oleh sindikat mafia tanah dan koruptor yang menjadi musuh Jenderal Atmaja. Tugas Rizky awalnya adalah mendekati Anggita, yang keberadaannya sudah diketahui musuh lebih dulu daripada jenderal, untuk memastikan Anggita tetap miskin, bodoh, dan tidak pernah kembali ke pelukan ayahnya. Perceraian dan utang judi itu adalah skenario untuk menghancurkan mental Anggita agar ia bunuh diri atau gila, sehingga garis keturunan Jenderal Atmaja putus total dan harta warisan bisa jatuh ke tangan kerabat korup yang sudah bersekongkol dengan sindikat tersebut. Lebih mengerikan lagi, Anggita menemukan bukti transfer rutin dari rekening samaran sindikat tersebut ke rekening pribadi Ibu Darti selama 25 tahun. Ibu Darti tidak menculik Anggita karena dendam pribadi semata. Ia adalah agen tidur yang dibayar untuk menyiksa Anggita secara perlahan. Setiap kali Ibu Darti memarahi Anggita, setiap kali ia melarang Anggita sekolah tinggi, itu semua adalah pesanan. Ibu Darti dibayar untuk mematikan potensi Anggita. Fakta ini membuat Anggita mual. Seluruh hidupnya adalah rekayasa kejahatan yang terstruktur rapi. Orang-orang yang ia panggil keluarga adalah aktor bayaran yang menikmati penderitaannya sambil menerima gaji dari musuh ayahnya. Anggita menutup map itu dengan kasar. Napasnya memburu. Rasa sakit di hatinya berubah menjadi api dendam yang membakar. Ia menekan tombol interkom di meja kerja. Mayor Hardy, masuk ruangan saya sekarang. Perintahnya dengan suara dingin yang belum pernah ia dengar dari mulutnya sendiri. Detik berikutnya, Mayor Hardy masuk dengan sigap. Anggita menyerahkan map merah itu. Mayor Hardy membacanya sekilas, dan wajahnya yang biasanya datar berubah menjadi merah padam karena amarah. Rahangnya mengeras. Jadi dugaan Bapak selama ini benar. Mereka membunuhnya pelan-pelan, dan mereka menggunakan orang-orang terdekat Nona sebagai alatnya, geram Mayor Hardy, tangannya terkepal hingga buku-buku jarinya memutih. Kita tidak bisa membiarkan ini, Mayor. Mereka pikir mereka pemburu, tapi sekarang mereka adalah buruan, ucap Anggita tajam. Anggita kemudian menyusun rencana. Ia menggunakan data dalam brankas itu untuk melakukan serangan balik yang mematikan secara finansial. Malam itu juga,
Anggita memerintahkan tim pengacara dan akuntan forensik untuk membekukan semua aset sindikat yang terhubung dengan Rizky. Ia mengirimkan bukti-bukti korupsi para pejabat yang menjadi pelindung Rizky ke kejaksaan dan media massa secara anonim. Dalam hitungan jam, jaring pengaman Rizky dan Ibu Darti diputus satu persatu. Sementara itu, di sebuah tempat pembuangan akhir sampah di pinggiran kota, Rizky dan Ibu Darti bersembunyi di dalam sebuah gubuk kardus yang ditinggalkan pemulung. Kondisi mereka sangat mengenaskan. Pakaian mereka kotor, berbau limbah, dan wajah mereka penuh dengan gigitan nyamuk. Rizky mencoba menghubungi bos rentenirnya untuk meminta perlindungan, tetapi nomornya sudah diblokir. Ia mencoba menelepon teman-teman judinya, tetapi tidak ada yang mengangkat. Ponselnya terus berbunyi, bukan panggilan masuk, melainkan notifikasi berita yang memberitakan penangkapan besar-besaran jaringan mafia tanah dan koruptor, orang-orang yang selama ini menjadi backing Rizky. Rizky membanting ponselnya ke tanah lumpur. Sialan, mereka semua tertangkap. Kita sendirian sekarang, Bu? Teriak Rizky frustrasi, menjambak rambutnya sendiri yang lengket. Ibu Darti duduk memeluk lutut di pojok gubuk, tubuhnya menggigil kelaparan. Ia menatap Rizky dengan tatapan kosong yang mulai kehilangan kewarasan. Uangku, mana uangku? Rizky? Katanya kita mau kaya? Kenapa kita tidur di sampah? Racau Ibu Darti berulang-ulang. Rizky menatap ibunya dengan nyalang. Ia sadar, tidak ada jalan keluar lagi. Polisi memburu mereka, mafia membuang mereka, dan Anggita kini memegang kendali penuh. Rasa lapar dan putus asa membuat akal sehat Rizky hilang sepenuhnya. Ia tidak lagi menginginkan harta, ia menginginkan kehancuran Anggita. Jika ia harus hancur, ia akan menyeret Anggita bersamanya ke neraka. Rizky teringat satu kelemahan Anggita. Meski Anggita kini kaya dan berkuasa, ia masih memiliki hati yang lembut untuk orang-orang dari masa lalunya yang benar-benar tulus. Rizky ingat pada Sari, teman satu kantor Anggita yang sering membela Anggita saat ditagih utang. Sari adalah satu-satunya teman yang Anggita miliki saat susah. Rizky menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang kuning kotor, sebuah seringai setan yang mengerikan di tengah kegelapan malam. Bu, bangun, bisik Rizky serak. Kita punya satu pekerjaan terakhir. Kita akan pancing Anggita keluar dari istananya. Kita akan buat dia datang sendiri kepada kita, dan kali ini, aku pastikan dia tidak akan pulang bernyawa. Langit Jakarta malam itu seolah turut merasakan ketegangan yang memuncak. Awan hitam bergulung tebal menutupi bulan, dan rintik hujan mulai turun membasahi bumi, menciptakan suasana yang suram dan mencekam. Di dalam ruang kerjanya, Anggita sedang menatap layar monitor CCTV yang menampilkan gerbang depan mansionnya yang kokoh. Tiba-tiba, ponsel pribadinya, nomor lama yang sengaja ia aktifkan kembali untuk memancing Rizky, berdering nyaring. Layar ponsel itu menampilkan nama, Sari. Jantung Anggita mencelos. Sari adalah sahabat baiknya, satu-satunya orang yang tulus padanya di kantor lama. Mengapa Sari menelepon selarut ini? Halo, Sari? Ada apa? Tanya Anggita cepat, nada khawatirnya tak bisa disembunyikan. Namun, suara yang menjawab bukanlah suara ceria Sari, melainkan suara berat dan serak yang sangat ia benci. Halo, istriku sayang. Apa kabar hidup barumu di Istana Emas? Suara Rizky terdengar menggema, diiringi suara desu ombak dan angin kencang di latar belakang. Darah Anggita mendidih. Rizky, di mana Sari? Kenapa ponselnya ada padamu? Bentak Anggita. Terdengar suara jeritan tertahan seorang wanita di seberang sana, diikuti suara tamparan keras. Tolong, Anggita. Jangan datang. Ini jebakan, teriak Sari sebelum suaranya dibungkam paksa. Dengar baik-baik, Nyonya Besar, desis Rizky. Datanglah ke dermaga tua Tanjung Priok, gudang nomor 4. Datang sendiri. Jangan bawa polisi, jangan bawa ajudanmu yang sok jagoan itu. Kalau aku lihat ada satu saja sirine polisi atau bayangan tentara, aku pastikan temanmu ini akan menjadi umpan hiu malam ini juga. Kau punya waktu 1 jam. Bawa sertifikat hak milik Menshan itu dan surat pernyataan pelepasan harta warisan yang sudah kau tanda tangani. Rizky memutus sambungan telepon sepihak. Anggita membanting ponselnya ke meja, napasnya memburu cepat. Ia tahu ini jebakan bunuh diri, tapi ia tidak bisa membiarkan Sari mati karenanya. Mayor Hardi yang berdiri di sampingnya langsung bereaksi. Nona, Anda tidak boleh pergi. Ini jelas perangkap. Biarkan tim taktis yang bergerak. Kami bisa melumpuhkan mereka tanpa membahayakan Anda. Anggita menggeleng tegas, matanya memancarkan keberanian yang membuat Mayor Hardi terdiam. Tidak, Mayor. Rizky mengenalmu. Jika dia melihatmu, Sari mati.
Aku harus pergi ke sana untuk mengalihkan perhatiannya. Tapi aku tidak akan pergi dengan tangan kosong. Siapkan tim penembak jitu di perimeter luar. Jangan bergerak sampai aku beri kode. Aku akan menghadapi iblis-iblis itu sendiri. 1 jam kemudian, mobil sedan hitam yang dikemudikan Anggita memasuki area pelabuhan tua yang terbengkalai. Tempat itu seperti kota mati. Kontainer-kontainer berkarat bertumpuk tinggi membentuk labirin besi, dan lampu jalan yang remang-remang berkedip-kedip menyeramkan. Anggita memarkir mobilnya jauh dari gudang nomor 4, lalu berjalan kaki menembus hujan yang semakin deras. Air hujan membasahi hijab dan pakaiannya, menyamarkan air mata ketegangan yang mengalir di pipinya. Angin laut yang kencang menampar wajahnya, membawa bau amis dan solar. Setiap langkah kakinya di atas aspal basah terasa berat, seolah ia sedang berjalan menuju tiang gantungan. Namun, ia terus melangkah, memegang erat tas dokumen di tangannya yang sebenarnya bukan berisi sertifikat, melainkan salinan bukti kejahatan Rizky yang ia temukan di brankas. Anggita tiba di depan gudang nomor 4 yang pintu besinya terbuka setengah. Di dalamnya, diterangi oleh lampu sorot kapal yang menyilaukan, Rizky berdiri sambil memegang pisau komando besar yang diarahkan ke leher Sari. Sari terikat di sebuah kursi besi, mulutnya disumpal kain, matanya terbelalak ketakutan. Di samping mereka, Ibu Darti berdiri memegang jeriken bensin, wajahnya tampak liar dan tidak terawat, rambutnya yang biasanya tertutup rapi kini berantakan keluar dari kerudungnya yang miring. Akhirnya sang putri raja turun dari tahtanya, seru Rizky dengan tawa mengejek. Lempar tas itu ke sini. Anggita berhenti 10 meter dari mereka. Ia mengangkat tas dokumen itu tinggi-tinggi. Lepaskan Sari dulu, baru aku berikan tas ini. Teriak Anggita melawan suara angin. Rizky menggeleng. Kau tidak dalam posisi menawar. Anggita, sini atau temanmu mati. Rizky menekan pisau itu sedikit hingga darah segar menetes dari leher Sari. Anggita memekik tertahan. Jangan. Oke. Aku lempar. Anggita melemparkan tas itu ke arah kaki Rizky. Dengan mata berbinar serakah, Ibu Darti langsung menyambar tas itu. Ia membukanya dengan tangan gemetar, berharap melihat sertifikat tanah dan surat berharga. Namun, saat ia menarik keluar isinya, wajahnya berubah pucat pasi. Ini apa? Ini bukan sertifikat. Ini kertas-kertas sampah. Apa ini? Teriak Ibu Darti histeris sambil menghamburkan kertas-kertas itu. Kertas-kertas itu adalah foto otopsi Jenderal Atmaja, bukti transfer uang darah yang diterima Ibu Darti, dan catatan medis racun arsenik. Anggita menatap mereka dengan tajam, suaranya tenang namun menggelegar penuh wibawa. Itu adalah tiket kalian ke neraka. Aku tahu semuanya. Aku tahu kalian membunuh ayahku. Aku tahu kalian meracuninya selama 2 tahun. Aku tahu kalian dibayar untuk menghancurkan hidupku. Permainan sudah selesai, Rizky. Tidak ada harta untuk kalian, hanya ada penjara seumur hidup atau hukuman mati. Pengungkapan itu membuat Rizky terdiam sejenak. Rahasianya yang paling gelap terbongkar. Wajahnya memerah padam, urat-urat lehernya menonjol. Rasa malu dan amarah bercampur menjadi satu ledakan emosi yang tak terkendali. Kau wanita iblis. Kau pikir kau bisa menang dariku? Teriak Rizky sambil mendorong Sari, hingga kursi besinya terguling. Ia tidak lagi peduli pada Sandra. Ia berlari menerjang ke arah Anggita dengan pisau teracung, berniat membunuh Anggita saat itu juga. Anggita tidak lari. Selama beberapa hari terakhir, Mayor Hardy telah memberinya kursus kilat bela diri taktis untuk situasi darurat. Saat Rizky mengayunkan pisaunya secara membabi buta, Anggita menghindar ke samping dengan gesit, menangkap pergelangan tangan Rizky, dan menggunakan momentum lari Rizky untuk membantingnya ke aspal keras. Brak! Tubuh Rizky menghantam tanah dengan keras. Pisau terlepas dari genggamannya. Namun Rizky yang gila karena amarah segera bangkit dan menendang perut Anggita. Anggita terhuyung mundur, rasa sakit yang luar biasa menjalar di perutnya. Rizky menerjang lagi, mencekik leher Anggita dengan kedua tangannya yang kuat. Mati kau! Mati! Umpat Rizky sambil menekan ibu jarinya ke tenggorokan Anggita. Anggita megap-megap mencari udara, pandangannya mulai gelap. Di kejauhan, Ibu Darti tertawa histeris melihat anak angkatnya sekarat, sambil menuangkan bensin ke sekeliling mereka, berniat membakar semuanya bersama-sama. Tepat saat kesadaran Anggita hampir hilang, terdengar suara tembakan memecah udara. Dor! Sebuah peluru bersarang tepat di bahu kanan Rizky. Rizky menjerit kesakitan dan melepaskan cengkeramannya. Ia jatuh terguling memegangi bahunya yang berdarah. Dari balik kegelapan kontainer, Mayor Hardy dan tim taktis muncul dengan senjata terarah. Jatuhkan senjata. Tiarap! Teriak Mayor Hardy.
Anggita terbatuk-batuk, menghirup udara rakus. Ia melihat Rizky yang mengerang kesakitan di tanah, masih mencoba merangkak ke arah pisau yang terjatuh. Namun Anggita, dengan sisa tenaganya, berdiri dan menendang pisau itu jauh-jauh. Ia menatap mantan suaminya yang kini terkapar tak berdaya di kakinya. Rizky menatap Anggita dengan pandangan memohon, rasa sakit menghilangkan keberanian palsunya. Anggita, tolong sakit, aku suamimu, rengek Rizky menyedihkan. Anggita menatapnya dingin, tanpa belas kasihan. Kau bukan suamiku. Kau adalah pembunuh ayahku. Anggita berbalik memunggungi Rizky saat polisi mulai memborgol pria itu dengan kasar. Sementara itu, Ibu Darti yang melihat anaknya tertembak, menjadi histeris total. Ia menyalakan pemantik api, berdiri di tengah genangan bensin yang ia tuang sendiri. Jangan mendekat. Aku bakar semua. Aku bakar. Ancamnya dengan mata melotot. Polisi berhenti, ragu untuk maju. Namun Mayor Hardy dengan gerakan sangat cepat menembakkan taser gun, senjata kejut listrik, ke arah Ibu Darti. Sengatan listrik ribuan volt membuat tubuh tua itu kejang dan kaku, seketika sebelum pemantik api sempat menyentuh bensin. Ibu Darti ambruk, tak sadarkan diri. Suasana dermaga yang tadinya tegang kini dikuasai oleh aparat. Sari segera diselamatkan dan dilarikan ke ambulans. Anggita berdiri di bawah hujan deras, menatap kedua orang yang pernah menghancurkan hidupnya kini diseret seperti binatang ke dalam mobil tahanan. Rizky menangis meraung-raung, sementara Ibu Darti digotong dalam keadaan pingsan. Saat mobil polisi hendak berangkat, Ibu Darti yang mulai sadar mendongakkan kepalanya dari jendela mobil, matanya menatap Anggita dengan kebencian abadi. Kau pikir ini selesai? Hah? Kau pikir kau menang? Aku sudah memasang bom di mobilmu. Meledak kau? Meledak? Teriaknya parau sebelum kaca jendela dinaikkan paksa oleh polisi. Anggita terdiam menatap mobilnya yang terparkir jauh di sana. Ancaman itu terasa nyata. Apakah teror ini belum berakhir? Ancaman terakhir Ibu Darti tentang bom di mobil Anggita menggantung di udara malam yang dingin, bercampur dengan deru hujan dan suara sirine polisi yang memekakkan telinga. Anggita berdiri mematung di tengah dermaga, matanya terpaku pada mobil sedan hitamnya yang terparkir jauh di ujung jalan pelabuhan yang gelap. Meskipun Ibu Darti mengatakannya dalam keadaan histeris dan setengah gila, Anggita tidak bisa mengabaikan kemungkinan itu. Wanita tua itu telah terbukti mampu melakukan kejahatan yang terencana dan sistematis selama 25 tahun. Mayor Hardy segera memerintahkan tim penjinak bom dari unit Gegana untuk mengamankan area. Anggita ditarik mundur ke jarak aman, berlindung di balik dinding beton gudang sementara robot penjinak bom bergerak perlahan mendekati mobilnya. Menit demi menit berlalu dengan sangat lambat, terasa seperti jam. Anggita menahan napas, membayangkan jika mobil itu benar-benar meledak, maka satu-satunya kendaraan yang penuh kenangan saat ia pertama kali dijemput ayahnya akan hangus tak bersisa. Setelah pemeriksaan yang menegangkan selama 30 menit, kepala tim Gegana memberikan sinyal aman. Ternyata, tidak ada bom aktif. Yang ditemukan di bawah sasis mobil hanyalah rangkaian kabel semrawut yang dihubungkan dengan jam weker bekas, dan beberapa batang dinamit palsu yang terbuat dari lilin merah. Itu hanyalah gertakan terakhir. Sebuah teror psikologis yang dirancang untuk menghantui Anggita bahkan setelah mereka tertangkap. Ibu Darti ingin Anggita hidup dalam ketakutan selamanya. Mengetahui hal itu, Anggita justru merasa lega sekaligus semakin muak. Bahkan di saat-saat terakhir kebebasannya, wanita yang pernah ia panggil ibu itu masih mencoba menanamkan benih trauma. Namun malam ini, Anggita memutuskan bahwa benih itu tidak akan pernah tumbuh. Ia melangkah menuju mobil polisinya, melihat Ibu Darti yang kini siuman dan meronta-ronta dalam borgol, berteriak-teriak tentang hartanya yang hilang. Anggita menatapnya sekilas, lalu membuang muka, seolah melihat sampah yang tidak berharga. Bulan-bulan berikutnya adalah masa persidangan yang panjang dan melelahkan, namun Anggita menghadapinya dengan kepala tegak. Ia menyewa tim pengacara terbaik, bukan untuk memelintir hukum, melainkan untuk memastikan keadilan ditegakkan setegak-tegaknya. Rizky dan Ibu Darti didakwa dengan pasal berlapis: penculikan anak, pemalsuan dokumen negara, percobaan pembunuhan berencana, penipuan, hingga keterlibatan dalam sindikat pencucian uang. Di ruang sidang, Rizky tampak kurus kering dan berantakan. Ia mencoba memainkan sandiwara sebagai korban yang dipaksa ibunya, menangis buaya di depan hakim. Namun, Anggita mematahkan semua itu dengan memutar rekaman suara dari restoran malam itu, di mana Rizky dengan jelas terdengar merencanakan pembiusan dan pembunuhan karakter Anggita. Wajah Rizky pucat pasi saat rekaman itu menggema di ruang sidang. Hakim mengetuk palu dengan keras, menjatuhkan vonis maksimal: penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat untuk kedua terdakwa.
Kehidupan di dalam penjara menjadi neraka dunia yang sesungguhnya bagi Rizky dan Ibu Darti, sebuah karma yang mereka ukir sendiri. Rizky ditempatkan di blok sel yang paling keras. Sial baginya, di blok yang sama, mendekam pula bos rentenir yang dulu ia tipu. Sang bos rentenir ternyata tertangkap dalam operasi pembersihan sindikat yang dipicu oleh data dari Anggita. Ketika Rizky masuk ke dalam sel itu dengan membawa kasur tipisnya, ia disambut oleh seringai mengerikan dari mantan bosnya yang dendam kesumat. Setiap malam, jeritan Rizky terdengar sayup-sayup dari balik jeruji besi. Ia tidak dibunuh, karena kematian dianggap terlalu mudah. Ia dijadikan budak. Rizky yang dulu sombong dan suka main tangan pada Anggita, kini dipaksa menjadi tukang bersih-bersih toilet penjara menggunakan sikat gigi. Wajahnya yang dulu ia banggakan untuk memikat wanita kini penuh lebam dan bekas luka permanen. Ia tidur di lantai dingin yang basah, memakan sisa makanan narapidana lain, dan hidup dalam ketakutan konstan setiap detiknya. Sementara itu, nasib Ibu Darti tidak kalah mengerikan. Ia ditempatkan di sel wanita, namun bukan sel biasa. Karena ia terbukti melakukan penculikan bayi dan menyiksa anak angkatnya selama puluhan tahun, ia menjadi musuh bersama bagi para narapidana wanita lainnya, terutama mereka yang berstatus ibu. Tidak ada kejahatan yang lebih dibenci di penjara wanita, selain menyakiti anak kecil. Ibu Darti dikucilkan, makanannya sering diludahi, dan tidak ada satupun orang yang mau berbicara dengannya. Isolasi sosial dan tekanan mental membuat kewarasan Ibu Darti yang sudah retak akhirnya hancur total. Ia mulai berbicara sendiri. Ia mengumpulkan kerikil dan sobekan kertas koran di sudut selnya, menyusunnya dengan rapi, dan meyakini bahwa itu adalah tumpukan uang dan sertifikat tanah. Ia akan marah dan mencakar siapa saja yang mencoba menyentuh harta karun, sampahnya itu. Wanita yang gila harta itu akhirnya mendapatkan hartanya. Namun hanya dalam bentuk ilusi yang menyedihkan di dalam kepalanya yang sakit. 1 tahun setelah vonis, Anggita memutuskan untuk mengunjungi mereka 1 kali saja. Ini bukan untuk balas dendam, melainkan untuk penutupan batin. Ia datang ke penjara dengan mengenakan pakaian sederhana namun elegan, didampingi Mayor Hardy. Saat ia melihat Rizky di balik kaca pembatas, ia nyaris tidak mengenali mantan suaminya itu. Rizky tampak seperti kakek-kakek, giginya ompong karena dipukuli, dan jalannya pincang. Saat melihat Anggita, Rizky langsung menangis histeris, menempelkan tangannya ke kaca. "Anggita, tolong aku suamimu, keluarkan aku dari sini. Aku akan jadi budakmu, tolong," rengeknya tanpa harga diri. Anggita menatapnya datar, tanpa emosi, tanpa kebencian, hanya rasa kasihan yang dingin. "Kamu bukan suamiku, Rizky. Suamiku sudah mati saat dia mencoba menjualku. Nikmatilah rumah barumu." Anggita berbalik pergi, meninggalkan Rizky yang meraung-raung memanggil namanya hingga diseret petugas. Kemudian Anggita menemui Ibu Darti di bangsal gangguan jiwa penjara. Wanita tua itu sedang duduk bersila di lantai, menghitung sobekan bungkus nasi bungkus dengan wajah serius. 1 juta, 2 juta, 10 miliar, gumamnya berulang-ulang. Anggita berdiri di pintu sel, menatap wanita yang mencuri masa kecilnya. Ibu Darti menoleh, namun tatapannya kosong. Ia tidak mengenali Anggita. "Kamu siapa? Mau minta uangku? Pergi. Ini uangku. Jangan ambil," teriak Ibu Darti sambil mendekap sampah itu erat-erat. Anggita menghela napas panjang, beban berat di dadanya terangkat. Tidak ada gunanya membenci orang gila. Hukuman Tuhan jauh lebih pedih daripada apapun yang bisa dilakukan manusia. "Aku memaafkanmu, Bu," bisik Anggita pelan, lebih untuk dirinya sendiri. "Tapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang kau lakukan." Setelah kunjungan itu, Anggita kembali ke Menshan. Pak Burhan, sang pengacara, sudah menunggunya dengan senyum lebar. Ia membawa sebuah kabar yang menjadi puncak dari segala warisan Jenderal Atmaja. "Nona Anggita, aset-aset bermasalah sudah kita bersihkan. Namun ada satu hal yang belum sempat saya sampaikan karena menunggu situasi aman. Jenderal Atmaja meninggalkan sebuah pulau pribadi di Kepulauan Timur yang tidak tercatat dalam aset publik. Pulau itu bukan tempat liburan biasa. Di sana terdapat tambang emas legal yang dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan. Hasilnya ditabung dalam dana abadi untuk Anda. Nilainya?" Pak Burhan menyerahkan secari kertas berisi deretan angka 0 yang sangat panjang. Anggita tertegun. Ia bukan lagi sekadar kaya. Ia kini memiliki kekuatan finansial untuk mengubah dunia. Dan dengan kekuatan itu, Anggita bersumpah tidak akan menggunakannya untuk kemewahan semata, melainkan untuk memastikan tidak ada anak lain yang mengalami nasib seperti dirinya. 2 tahun telah berlalu sejak badai kehidupan itu menerjang Anggita. Waktu, seperti halnya air sungai yang mengalir, perlahan-lahan mengikis luka-luka tajam di masa lalu,
mengubahnya menjadi batu-batu kekuatan yang memperkokoh jiwa. Anggita kini bukan lagi wanita yang sama. Ia telah bertransformasi sepenuhnya. Bukan hanya penampilannya yang kini selalu anggun dengan busana muslimah modern yang berkelas, tetapi juga auranya. Ia adalah sosok pemimpin, seorang filantropis yang disegani, dan pebisnis wanita yang tangguh. Nama Anggita Atmaja kini dikenal di seluruh negeri, bukan sebagai korban drama keluarga, melainkan sebagai pendiri Yayasan Prawira, sebuah organisasi nirlaba raksasa yang bergerak di bidang perlindungan anak terlantar dan pemberdayaan wanita korban kekerasan rumah tangga. Pagi itu cerah, matahari bersinar hangat menyinari kompleks panti asuhan baru yang baru saja diresmikan oleh Anggita. Gedung itu megah, bersih, dan penuh warna, jauh berbeda dari panti asuhan suram yang pernah ada dalam bayangan Anggita. Di halaman rumput yang hijau, puluhan anak yatim piatu berlarian dengan tawa riang. Mereka mengenakan pakaian yang layak, makan makanan bergizi, dan mendapatkan pendidikan terbaik. Anggita berdiri di balkon lantai 2, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Dulu, ia adalah salah satu dari anak-anak yang terbuang, yang dijual dan dimanfaatkan. Sekarang, ia memastikan anak-anak ini memiliki masa depan yang tidak pernah ia miliki. Ia menggunakan emas dari pulau warisan ayahnya untuk mencetak generasi emas baru. Ini adalah balas dendam terbaiknya, mengubah penderitaan menjadi harapan. Langkah kaki tegap terdengar mendekat dari belakang. Anggita menoleh dan tersenyum. Mayor Hardy, yang kini telah pensiun dini dari militer dan memilih menjadi kepala keamanan sekaligus direktur operasional yayasan, berdiri di sana dengan setelan jas rapi yang pas di tubuhnya yang atletis. Hubungan mereka telah berkembang perlahan namun pasti. Dari seorang pelindung dan yang dilindungi, menjadi rekan kerja, sahabat, dan kini, seseorang yang mengisi ruang kosong di hati Anggita. Tidak ada kata-kata gombal atau drama romantis yang berlebihan di antara mereka. Hubungan mereka dibangun di atas rasa saling percaya dan trauma yang disembuhkan bersama. Mayor Hardy adalah saksi dari titik terendah Anggita, dan dia tetap berdiri di sana hingga Anggita mencapai puncaknya. Semua tamu undangan sudah hadir di aula utama. Nona, maksud saya, Anggita, koreksi Hardy sambil tersenyum canggung. Ia masih membiasakan diri memanggil nama langsung tanpa embel-embel formalitas, sesuai permintaan Anggita. Anggita tertawa kecil, suara tawanya kini renyah dan lepas, tidak lagi tertahan rasa takut. Terima kasih, Hardy. Ayo kita turun. Tapi sebelum itu, aku ingin mampir ke makam ayah sebentar sore nanti. Hardy mengangguk mengerti. Saya akan siapkan mobil. Sore harinya, di pemakaman pahlawan yang hening dan asri, Anggita bersimpu di samping nisan marmer hitam bertuliskan nama Jenderal Atmaja. Ia meletakkan buket bunga lili putih segar, dan membersihkan beberapa daun kering yang jatuh di atas pusara. Angin sore bertiup lembut, memainkan ujung jilbabnya. Anggita menyentuh liontin kalung di lehernya. Kini dua liontin itu, bulan sabit milik ayahnya dan bintang miliknya, disatukan dalam satu rantai emas putih, berdenting pelan seiring gerakannya. Simbol penyatuan yang abadi antara ayah dan anak. Ayah, bisik Anggita pelan. Aku sudah melakukan apa yang ayah inginkan. Aku tidak membiarkan mereka menang. Aku menjaga warisan ini, bukan untuk menumpuk kekayaan, tapi untuk membersihkan nama keluarga kita. Tikus-tikus itu sudah kembali ke lubangnya. Rizky, aku dengar dia lumpuh total bulan lalu karena perkelahian di penjara. Sekarang dia hanya bisa berbaring menunggu ajal. Dan Ibu Darti, dia sudah tidak ingat siapa dirinya lagi. Mereka sudah mendapatkan pengadilan dunia, dan sebentar lagi pengadilan akhirat. Ayah bisa istirahat dengan tenang sekarang. Anggita merasakan kehangatan aneh menyelimuti bahunya, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang memeluknya. Ia tahu, di suatu tempat di sana, ayahnya sedang tersenyum bangga. Anggita bangkit berdiri, membersihkan debu dari gamisnya. Ia menatap langit senja yang berwarna jingga keunguan. Hardy berdiri beberapa langkah di belakangnya, memberikan ruang privasi namun tetap setia menjaga. Anggita menoleh pada Hardy, mengulurkan tangannya. Hardy menyambut tangan itu, menggenggamnya dengan lembut namun erat. Cincin pertunangan sederhana namun elegan melingkar di jari manis Anggita, bersinar ditimpa cahaya matahari terbenam. Mereka berjalan bersisian meninggalkan area pemakaman, langkah mereka selaras menuju masa depan yang cerah. Di balik kemewahan, kekuasaan, dan kemenangan yang ia raih, Anggita belajar satu hal paling berharga dalam hidupnya. Bahwa darah seorang pejuang mengalir di dalam tubuhnya. Ia bukan putri yang harus diselamatkan oleh pangeran. Ia adalah ratu yang membangun kerajaannya sendiri dari puing-puing kehancuran. Rizky dan Ibu Darti hanyalah kerikil tajam yang membuatnya belajar cara memakai sepatu besi. Saat mobil mewah Anggita melaju membelah jalanan kota yang sibuk, ia melihat dari balik jendela kaca.
Di sebuah layar videotron raksasa di pinggir jalan, wajah Anggita terpampang dalam iklan layanan masyarakat yayasannya, dengan tagline besar di bawahnya, "Kekuatan sejati adalah memaafkan, namun keadilan adalah keharusan." Anggita tersenyum tipis, menutup tirai jendela mobilnya, dan bersandar nyaman di bahu Hardi. Kisah tentang gadis yatim yang ditipu dan dibuang itu telah berakhir. Kini, yang ada hanyalah legenda tentang Anggita Atmaja, sang jenderal tanpa seragam yang memenangkan perang tanpa harus kehilangan jiwanya. Dan di kejauhan, keadilan alam semesta terus bekerja dalam diam. Darah tidak 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 dalam diam. Darah